Hari ini saya banyak sekali akan buka firman Tuhan karena sudah berapa kali ya saya di luar dan nanti berapa hari ini saya juga akan di luar karena banyak sekali yang mengundang, cuman karena saya maunya cuman 2 kali, tetapi karena bulan ini mereka banyak sekali yang saya tolak, akhirnya saya bulan ini harus 3 kali. Cuma enggak apa-apa ya tempat ini ya. Nanti akan dipanggilkan pengkhotbah-pengkhotbah yang bagus di tempat ini juga. Hari ini kita akan belajar tentang Allah dan ini penting sekali. Di dalam pengertian kita dalam kehidupan ini semuanya yang membuat kita seringkali dalam tanda kutip sengsara ya, ataupun bingung, khawatir, itu karena pengenalan Allah yang salah ataupun pengertian tentang Allah yang masih belum mantap. Sehingga seringkali diombang-ambingkan oleh situasi, apalagi situasi saat ini ya. Kemarin mendengar pidato Bapak Presiden pun gelisah dengan cuaca yang panas ini. Ya, harga beras pangan cukup naik tinggi di Jawa Barat, harganya luar biasa dan dunia seperti itu semuanya. Dan nanti kita di tahun depan memasuki pemilu juga pasti ada gejolak lagi, ada persoalan lagi dan ditafsirkan nanti bahan pangan akan lebih naik, lebih harga lebih tinggi, banyak PHK, banyak gini dan sudah terasa resesi ini benar-benar mencekam banyak orang. Dan di dalam kehidupan anak Tuhan bagaimana kita menyikapi ini semua? Ayo coba kita belajar, kita percaya dalam kehidupan ini yang menciptakan ini adalah Allah. Amin ya. Ini kita percaya melalui Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah menciptakan kita ya, tetapi kita percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Amin. Ya, itu yang pertama. Bukan kita ini terjadi karena evolusi, ya, satu apa? Ya, dari sel sampai nanti jadi monyet terus jadi orang gitu. Bukan. Tetapi kita percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan alam semesta ini. Segala sesuatu Allah ciptakan. Dan Allah ini adalah Allah yang maha. Maha kudus, maha adil, maha kuat, maha tahu, semuanya. Maha kasih. Nah, pertanyaannya, kalau Allah memiliki kemahan ini semua, kenapa Allah tidak mau menciptakan manusia ini yang bisa senang terus, bahagia terus? Kenapa? Ini kan sebuah pertanyaan yang sebetulnya sangat-sangat sesuatu yang sangat terjadi di dalam diri manusia di saat manusia mengalami masalah, ya, persoalan, pasti di dalam hatinya keluar, kenapa sih kalau kamu kasih, kamu adil sama aku, kok bisa terjadi seperti ini? Benar ya? Sering kali terjadi hal yang seperti itu diawali dari apa? Kurang kenal ataupun kurang percaya kepada Allah. Ini diawali dari apa? Dari pengertian tentang Allah yang masih belum keseluruhan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa khawatir, firman Tuhan pun kasih tahu tuh, enggak mungkin kalau manusia enggak pernah khawatir. Ya, bisa khawatir, tetapi khawatirnya itu enggak boleh sampai terus menerus. Ya, kalau supaya tidak terus menerus itu bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Allah, merespon kembali akan segala sesuatu yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita. Kasihnya apa semuanya membuat kita percaya kembali. Tapi sulit hal ini kalau kita nggak benar-benar mau kenal siapa itu Allah.
Firman Tuhan itu komplit, firman Tuhan itu luar biasa, tetapi manusia ini lupa ada salah satu makhluk ciptaan Allah yang selalu bagaimana caranya menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Dia berusaha untuk menggagalkan rencana Allah, tapi dia pasti kalah. Yaitu siapa? Setan. Setan itu siapa? Sebuah makhluk yang Allah ciptakan. Setan itu asal mulanya siapa? Malaikat. Malaikat yang jatuh. Setan itu bentuknya apa? Roh. Setan itu jangan diartikan bentuknya seperti manusia. Setan itu tidak punya badan. Tidak punya tubuh ini loh ya. Kalau setan ada tubuh itu setannya di itu apa namanya? Bioskop. Ya. Setan itu tidak ada tubuhnya. Setan itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Karena malaikat tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada bidadara itu tidak ada. Ya. Jadi malaikat itu dikasih tahu nggak ada. Malaikat itu laki atau perempuan nggak ada. Malaikat itu kayak apa? Saya nggak pernah lihat malaikat. Ya. Kalau cuma lihat di TV, ya kayak gini-gini ya sudahlah nggak apa-apa lah. Tapi sesungguhnya malaikat itu bukan seperti itu. Kalau dikasih nama Michael atau siapapun juga ya, Gabriel apa, ya itu karena supaya kita tahu pada waktu dia datang di dunia, dia memakai wujud seorang laki-laki atau apa. Tapi sesungguhnya malaikat tidak memiliki ya unsur laki atau perempuan. Tidak ada. Nanti kalau malaikat ada laki perempuan, nanti malaikat kawin nanti di sana. Ya, malaikat tidak seperti itu. Nah ini kita mengerti dengan baik. Dia jatuh dalam dosa dan dia berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Nah sekarang pertanyaannya, rencana Allah bagi manusia ini yang diciptakan, itu sudah sempurna enggak? Allah sempurna pasti menciptakan segala sesuatunya itu sempurna toh? Yang bisa menciptakan segala sesuatunya sempurna itu bukan made in China ataupun made in Jepang ya. Tapi pencipta yaitu Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu sempurna. Manusia jatuh dalam dosa, ini bagian dari ciptaan Allah enggak? Ayo, masih ada yang ragu-ragu. Manusia jatuh dalam dosa, bagian dari rencana Allah enggak? Masih ragu-ragu itu kalau kayak gini. Kalau bukan bagian dari rencana Allah, berarti rencana Allah tidak sempurna. Ada sesuatu yang miss, benar ya? Kalau rencananya sempurna itu enggak ada sesuatu yang membuat dia terkejut. Kok bisa kayak gini? Berarti belum sempurna. Buat nasi goreng dimakan, lu kok kasihinen? Lu kok kurang ini? Itu enggak sempurna. Masakannya tadi saya itu kayak gitu. Ya, kurang sempurna terus. Karena dia jarang masak. Ya. Koki sehebat apapun juga diincip sama orang berapa? Pasti kurang sempurna. Tapi kalau Allah merencanakan segala sesuatu sempurna, manusia ini rada aneh. Pada waktu ngomong Allah menciptakan segala sesuatu sempurna, yes aku percaya dia sempurna. Tapi pada waktu yang jelek-jelek, dia tidak mau ngomong di bagian dari rencana Allah. Kalau bukan dari rencana Allah, terus rencananya Allah itu berarti kan ada sesuatu yang kurang. Berarti kurang sempurna dong, bener gak? Ini coba dipikir dulu. Nah, sekarang ini saya kasih jawaban. Rencana Allah itu sempurna, tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari rencananya. Apapun juga dalam kehidupan ini. Itu kita harus percaya. Meskipun pada waktu dalam kehidupan ini ada sesuatu yang rasanya nggak enak. Ini bagian dari rencana Allah. Iya, saya percaya. Nah, ini harus kita pegang dulu. Dan supaya apa? Kita mengerti bahwa Allah itu mahal. Sudah itu dulu. Dan sekarang dibuktikan bahwa kalau Allah itu memiliki rencana yang sempurna, manusia sebelum jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu enggak? Yang matuk-matuk cuma satu orang, heran saya. Sebelum manusia mau jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu apa enggak? Tahu lah, kalau Allah enggak tahu, dia bukan maha tahu. Allah pada waktu Adam dan Hawa mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, Allah dredeg. Aduh, ini nek sampai makan rencanaku gagal. Berarti dia kan rencananya enggak sempurna.
karena hak kebebasan manusia. Ngomongin kayak gitu. Kalau hak kebebasan manusia bisa menggagalkan rencana Allah, aku nggak mau menyembah Allah yang seperti ini. Ini dipegang dulu dengan baik. Allah itu baik, rencananya sempurna. Bukti bahwa rencananya Allah itu sempurna. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki rencana untuk penyelamatan manusia. Karena dia tahu manusia pasti jatuh. Sehingga sebelum jatuh manusia, sebelum dilakukan, dia sudah memiliki rencana. Bagaimana kalau jatuh, apa yang harus Allah lakukan? Nah, pertanyaannya sekarang saya tarik lagi. Loh, kenapa sih kok manusia perlu jatuh dalam dosa? Diciptakan gak usah jatuh dalam dosa kok. Benar gak? Allah bisa gak menciptakan sesuatu yang supaya tidak bisa berdosa? Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Allah bisa menciptakan sesuatu supaya tidak berdosa. Bisa gak? Kalau bisa, kenapa manusia diciptakan kok tidak mau dibuat tidak berdosa semua? Allah kalau mau menciptakan sesuatu manusia supaya manusia nggak berdosa, Allah bisa. Allah pasti ciptakan manusia itu nggak berdosa. Oh, Allah Maha Kasih kok. Berarti nggak bisa toh? Manusia pasti jatuh dalam dosa toh? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah yang sempurna ini menciptakan manusia kok nggak bisa nggak berdosa? Kenapa? Kan kayak gitu tuh pertanyaannya. Kenapa? Karena Allah yang pasti yang tidak bisa berdosa itu hanya siapa? Allah. Karena dia sempurna. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa berdosa, berarti Allah menciptakan Allah lagi. Kalau Allah menciptakan Allah lagi, berarti Rinso menyuci lebih bagus, sempurna. Dino mencuci lebih sempurna. Nanti ada apa lagi? Sabun Wing mencuci lebih sempurna. Itu ciptaan manusia. Semua ngomong sempurna. Tetapi sempurna sesungguhnya hanya satu di dunia ini. Di alam semesta ini. Yaitu Allah. Jadi Allah nggak mungkin bisa menciptakan Allah lagi. Karena kodrat dirinya. Kalau dia bisa menciptakan Allah, berarti dia bukan yang nomor satu. Gampang dong, ini dimengerti dulu dengan baik. Nah, di dalam kasih Allah dia sadar ciptaan manusia ini satu-satu ciptaan yang makhluk yang dia ciptakan ini dia mengasihi. Sehingga pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, Allah sudah memiliki rencana bagaimana untuk bisa menyelamatkan manusia. Yaitu Allah penuh kasih. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Iyanya ini besar apa kecil? Berarti siapa ini? Allah, Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Ya, telah dipilih sebelum ya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman akhir. Jadi Yesus itu sudah dipilih sebagai penebus sebelum dunia dijadikan. Nah, lebih jelas lagi, kita lihat. Efesus pasal 1 ayat 4. Sekarang tadi itu Kristus sudah ditentukan, sebelum dunia dijadikan dia sudah ditentukan sebagai Kalau dunia belum ada, manusia sudah ada enggak? Belum dah. Segala sesuatunya belum ada,
Yesus sudah ditentukan sebagai penebus kita. Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi apa? Kita ini loh bisa percaya kepada Kristus, yakin siapa itu Tuhan, itu karena siapa? Karena Allah telah memilih kita. Mulai kita berontak. Aku dipilih kok dia tidak dipilih apa? Kalau Allah adil harusnya semua mesti manusia itu kayak gitu. Konsep pikiran itu terus dimasukkan. Kalau Allah adil, kenapa yang dipilih kok cuma Sari tok? Sing Sarimin kok tidak dipilih? Kalau Allah adil kan semuanya dipilih, mau sama-sama berdosa. Bener toh? Bener apa bener? Manusia itu seperti itu. Ya itu namanya diberi anugerah. Anugerah khusus itu namanya. Ngerti maksudnya? Yang namanya anugerah itu. Sebetulnya Sari ini patut dipilih apa enggak? Enggak toh? Wong berdosa kok. Sari sama Sarimin sama Sarijo sama-sama berdosa semua. Patutnya dihukum semua enggak? Kalau satu dipilih, yang dua enggak dipilih, Allah adil apa enggak? Ya adil loh. Wong tiga-tiganya harus dihukum, yang satunya enggak dihukum, yang satunya dipilih. Itu namanya anugerah. Masih bingung karena otak kita ini sudah kebiasaan dosa. Jadi sama Allah itu ngelawan terus. Wah Allah itu kok harusnya yang tiga-tiga. Dosa Sarimin, Sarijo, Sari apa semuanya. Berdosa semua. Harusnya semua diselamatkan. Kok satu tok yang dipilih. Sekarang saya mau tanya. Percaya ada anugerah apa enggak? Percaya toh? Kalau semua dipilih masih ada anugerah. Yang tidak ada anugerah itu yang namanya apa? Ya wis dipilih kabeh. Bener gak? Itu anugerah murahan. Yang namanya anugerah sebetulnya nggak dipilih, terus dipilih. Karena apa nama bisa disebut anugerah? Karena kita nggak melakukan apa-apa, harusnya aku dihukum, nggak jadi dihukum. Itu diberi anugerah. Amin. Bener gak ini? Ini ayatnya ada, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita ini mengarah kepada siapa? Hati-hati, kitanya ini mengarah kepada orang percaya. Amin. Orang yang sudah percaya Kristus, itu berarti kalau kita bisa percaya itu karena kita dipilih. Ini yang ngomong firman Tuhan loh. Sebab di dalam Dia, tadi loh Dia yang ditentukan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah dipilih sebagai penebus sebelum kita ada di dalam dunia. Dan yang namanya Ratna, yang namanya siapa sebelum ada di dunia, Tuhan sudah memilih. Loh kok bisa? Ya Dialah kok. Dia tahu kok. Dipilih. Nah, sekarang yang harusnya ya kalau kita sudah dipilih, berarti kita masuk di dalam bagian rencana Allah enggak? Masuk bagian dalam rencana Allah toh? Nah, Allah memilih kita ya, dipilih supaya menjadi orang pilihan Allah, diselamatkan. Pada waktu dipilih, tujuan Allah apa? Setelah kita dipilih, sebetulnya kita kan dihukum mati, kekal. Tapi kita dipilih, setelah dipilih, kita langsung masuk ke surga.
Siapa yang mau dipilih sama Allah langsung dibawa ke surga? Siapa sih yang mau? Tangannya diangkat. Kan enggak toh? Dipilih masih ada di dunia enggak? Tapi bukti bahwa kita dipilih, ada tanda-tandanya apa enggak? Ya, tanda-tandanya ini harusnya ya, itu tugasnya gereja untuk memberi tahu bahwa kalau kita ini adalah orang pilihan. Itu tugasnya gereja. Bagaimana supaya sukacita kita itu penuh. Amin. Oh, amin, lemes sekali yang amin orang satu. Kalau dipilih Allah, sebelum dunia dijadikan kita ini dipilih, harusnya kita ini dihukum. Tapi gak jadi dihukum. Dihukum itu hukum kekal loh. Tahu hukum kekal? Kalau cuma di dunia ini ya, di dunia ini, kesengsaraan ini sementara enggak? Sementara. Paling top umur sepek lah, umur 100 ya. Habis gitu selesai. Tapi kalau dihukum kekal, namanya kekal, itu sengsaranya selamanya enggak? Selamanya loh. Terus kita dikasih tahu, kamu ini menjadi orang percaya Yesus, kamu itu telah menerima anugerah, kamu enggak jadi dihukum. Seneng enggak? Seneng loh. Lu kok bisa aku dipilih? Nah, kita mulai kayak gitu. Dia kok enggak? Podo sari-sari semua. Kok aku itu yang dipilih? Itu kamu dapat anugerah. Bukti bahwa kamu dapat anugerah, itu tugasnya gereja. Hal yang utama dalam hidup kita, itu saat kita merasakan bahwa kita ini telah dipilih. Benar enggak ya? Enggak tahu kalau kita, orientasi pikiran kita, aku hidup, yang membuat aku paling seneng itu kalau aku punya bojo ganteng. Soal masuk surga wis besok, yang penting aku ganteng, yang penting aku punya duit banyak. Yang besi beritanya gereja saya ngomong sampai muru bahwa kamu itu ada orang pilihan. Iya dipilih ya dipilih, saya di dunia menganis gue pecel tok. Ya tetap susah kamu. Dipilih ya dipilih, tapi hidupku kayak gini tok. Ya tetap susah kamu. Tapi kalau orientasimu, pikiranmu, segala sesuatu yang kamu miliki, kamu sadar bahwa yang utama dalam hidupku adalah aku telah dilepaskan dari kutuk dosa, mati kekal, dan aku telah menerima Kristus dan aku memiliki hidup yang kekal. Ini yang menjadi orientasi utamaku. Aku bisa mengalami kesengsaraan. Bisa nggak punya duit? Setelah dipilih bisa nggak punya duit? Nah ini sekarang yang jadi masalah. Banyak gereja tidak memberitakan sesuatu yang benar tentang ini. Supaya jemaatnya seneng, kesusahan-kesusahannya itu yang terjadi dalam kehidupan ini, yang terutama kesusahan itu gara-gara apa sih? Pusing, bener gak loh? Sakit, ya, duit gak ada, bener gak? Masalah apa lagi? Ayo ngomong lah, ngaku lah. Sembarang masalah apa? Kepingin ke PTC, mau makan ini duit gak ada, kepingin ini gak ada, semua gak ada, utang banyak, pusing supaya apa? Ya, gereja tidak mengarahkan di dalam kepusinganmu itu diingatkan bahwa kamu itu tetap harus kuat karena kamu adalah orang pilihan Allah. Yang Allah sertakan di dalam rencananya itu dengan segala cara Allah memberikan satu kekuatan kepadamu. Yaitu apa bentuknya? Itu enggak diberitakan, tetapi gereja mengajarkan kalau kamu cinta Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu pasti diberkati. Kamu anak raja, kamu bukan anak apa? Kalau anak raja pasti kaya. Wah kalau berita yang seperti itu seneng enggak? Teologi optimis sekarang keluar juga. Nanti saya jelaskan itu apa. Sekarang kalau beritanya gereja itu yang cuma seperti itu, enggak beritanya salib. Rame. Seneng semua.
Yes, pulang dari sini Anda akan menjadi buntut kepala, bukan buntut sapi. Bukan sop buntut, tapi kamu jadi kepala. Kamu dulu satpam, sekarang jadi kepala satpam, nanti kamu jadi direktur. Mimpi. Ini yang diterapkan terus, dimasukkan terus. Dan ini menjadi satu racun dalam kehidupan kita. Waduh, aku kalau di sana tuh saya semangat, kerjaku jadi semangat. Tapi benar-benar menjadi orang pilihan apa enggak? Kari. Yang penting beres dulu di dunia ini. Seneng dulu. Dan ini yang, waduh itu khotbah ini membuat aku benar-benar optimis. Optimisnya karena apa? Dikasih semangat. Semangatnya apa? Aku bisa rajin kerja. Doanya nanti. Sekarang saya mau tanya, masalahmu yang terbesar dalam kehidupanmu itu, yaitu apa? Dosa. Yang tidak bisa diselesaikan di dalam kehidupan kita. Itu diselesaikan oleh Kristus. Ini diselewengkan. Miring enggak karu-karuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita enggak kenal siapa itu Allah. Nah, sekarang sampai sini dulu, kalau sudah bisa jawab, kita tutup ibadah ini. Ini sudah mengerti enggak? Sekarang kenal enggak? Benar-benar enggak kenal enggak sama Tuhan itu kayak apa? Sama Allah itu kayak apa? Aku diciptakan seperti ini, benar toh? Semua diciptakan seperti ini. Kenapa kok aku harus seperti ini? Kenapa aku harus seperti itu? Ini bagian dari rencana Allah. Kenapa kalau kamu sudah memilih aku, kok aku gak langsung hidupnya jadi enak? Persoalan masalah lepas. Aku sudah melakukan segala sesuatu untukmu, kamu harus balas aku. Wong kamu hubungannya sama aku sudah baik loh. Itu kayak orang itu tawar-tawaran sama Tuhan terus. Itu masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang. Akhirnya rusak semua. Gak bisa, ibadah bukan seperti itu. Kesalahan itu. Coba kalau kita lihat, kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pada waktu baca ini ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sekarang saya mau tanya, rencananya Allah di dalam kehidupan kita itu tidak terpikirkan oleh kita enggak? Siapa yang bisa memikirkan rencana Allah? Enggak bisa. Aku kok dapat jodoh modelnya kayak gini ya. Padahal rencana aku itu nek bisa bing-bing itu tinggi di sak kupingku. Bojoku ini loh. Yang tak dapat kok sak bawah di pundak, kenapa ya? Bertawat, dot apa? Bing-bing ya kayak gitu. Aku punya bojo, suamiku dukur kayak gini, nek foto aku sambil jejet-jejet gini. Kok sing podo kok Tuhan? Nggak bisa, ini rencananya Tuhan dalam hidup saya. Sama dia. Ini masalah itu aja. Masalah dalam kehidupan kita. Saya dapat suami model kayak gini, saya dapat istri model kayak gini. Saya dalam kehidupan itu kok kayak gini, saya dalam ini kayak gini. Semua tidak akan lepas dari rencana Tuhan. Gak ada sesuatu yang lepas dari rencana Tuhan. Bapak kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini kalau saya jelaskan ini satu tema khotbah sendiri, tapi sebentar aja ya, saya jelaskan ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Amin, kita amin ini dulu. Jadi kalau kita dipilih ini sesuai dengan rencana Allah, pasti bisa gagal nggak? Nggak bisa, karena yang memilih itu siapa? Allah. Kalau sudah kata-kata sesuai dengan rencana Allah, pasti nggak mungkin gagal. Kenapa pasti nggak mungkin gagal? Dikasih tahu di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Allah yang melakukan. Kamu akan menang atas ketelanjangan.
kamu akan menang atas kemiskinan, kamu akan menang atas pedang, kamu akan menang atas apa? Karena engkau adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Menangnya itu dalam arti apa? Manusia itu juat luar biasa sama Tuhan. Kalau aku jadi Tuhan ini tak peledak sungguh sama aku. Kamu akan menang atas kemiskinan, berarti aku pasti kaya. Ayo, pikirannya kan kayak gitu tuh. Kamu menang atas kemiskinan, berarti aku pasti kaya. Ketelanjangan itu loh, ketelanjangan kan miskin toh. Berarti aku pasti kaya. Kamu akan menang menghadapi pedang, berarti kalau diancam, wah kita bisa kayak teroris gitu, kita lebih jago. Terorisnya kalah. Bukan seperti itu. Tetapi kamu akan menang daripada ketelanjangan, kemiskinan, itu artinya apa? Kalaupun kamu di dalam dunia ini, sampai hidup melarat-rat. Siapa yang mau? Nggak maulah semuanya, ya toh? Tuhan tahu segala kekuatanmu. Tapi Tuhan bisa izinkan nggak seseorang yang dia tahu imannya, seperti Ayub. Ayub itu dibuat melarat enggak? Ayub itu bukan melarat lagi, banyak melarat. Orang paling kaya diurus Kadin, dihabisin semua hartanya, dinteno kabeh, sampai anaknya dimatiin semua, tubuhnya dihancurkan, dia nggak punya apa-apa, di pinggir pasar pakai beling ngeruk-ngeruk kakinya karena gatel semua. Tapi Ayub tidak pernah menghujat Allah. Itu karena siapa? Karena Allah yang memberi kekuatan kepada diri Ayub. Sehingga perkataan, kamu akan menang atas segala ketelanjangan. Amin. Sampai gak punya apa-apa pun juga. Bahkan mungkin Ayub gara-gara miskin, sampai gak bisa makan dan mati. Ayub tidak akan menyangkali imannya. Itu karena siapa? Allah menaruhkan kuasa roh di dalam hatinya. Amin. Kalau enggak, gak ada seorang pun yang kuat. Gak ada lah, omong kosong lah. Secara psikologi, punya semua, mati, habis. Gila lah orang itu. Bener gak? Ada orang kuat kayak gitu? Gak ada lah. Nah, itu dikasih gambaran seperti itu. Ya, tapi kalau orientasinya, enggak lah, aku kayak bisa, aku sekarang duitku titik-titik. Tak seberapa banyak, setelah jadi aku orang pilihan, kayakan aku Tuhan. Karena orientasinya bukan hidup kekal. Bukan kerajaan sorga. Ini dipegang dulu dengan baik. Dimengerti dengan baik. Kalau ini tidak bisa diterima, ya berita Injil sesungguhnya, pasti orang gak seneng. Kalau berita Injil sesungguhnya itu ini, gitu loh. Kalau cuma Kristus ya, Kristus dulu ya, Yesus mati di kayu salib, memberikan hidupnya untuk kita. Cuma gara-gara kamu kepingin kaya, dia gak perlu mati. Bener tuh? Kalau cuma kayak apa? Sakit tak? Kepingin apa? Yesus aku memberi enggak? Dia di surga cuma ngomong tok, kat malaikat, kirim duit alam semesta ini, kasihkan dia. Bisa enggak? Sakit apa sih? Tuhan mau menyembuhkan orang lumpuh, dia enggak perlu disalib. Dia cuma ngomong apa? Lazarus, bangun, orang mati. Bener enggak? Itu enggak perlu dia disalib kok. Bener toh? Hei, siapa lagi? Gak punya duit? Ayo mancing iwak gatul. Di dalamnya ada berlian. Bisa enggak? Bisa, Tuhan buktikan kok. Bener enggak? Murid-muridnya mau bayar uang, gak punya duit. Kamu ke laut sana. Iwak apa sih makan emas itu? Makan duit itu enggak ada tuh. Tapi Tuhan sanggup lakukan itu enggak? Perlu dia disalib? Tapi untuk dosanya Petrus, dosanya Sari, dosanya saya, dosanya semua, dia perlu menyalibkan hidupnya.
dia perlu menyalibkan dirinya. Dia perlu disalib, dia perlu menebus. Amin. Ini ngerti ya dengan baik dulu. Jadi kalau kita sekarang ini mau ngikut dia, bukan karena kita dikenyangkan dengan makan 5.000 orang itu loh, burger itu loh, ngerti maksudnya? Yohanes pasal yang ke-6 itu loh, ya toh? Orang-orang ikut dia semua. Guru, ngapain kamu kok di sini? Kok cepet deh, kamu ngikuti aku karena kamu warok toh? Banyak orang kayak gitu enggak? Karena pikirannya sudah rusak. Ikut Tuhan bukan di sana pikirannya. Nah itu kesalahan. Nah sekarang ini kalau kita sudah mulai mengerti itu, sekarang kita mau lihat yang utama. Jadi yang utama di dalam Allah menciptakan segala sesuatu ini, terutama manusia ini, Allah memiliki 2 hal. Ya, Allah membangun ya 2 lembaga di dalam dunia ini. Yang pertama gereja, yang kedua keluarga. Itu Allah benar-benar membangun itu. Supaya melalui gereja dan keluarga ini namanya dimuliakan. Orang bisa melihat siapa itu Allah. Dia membangun, dia ada di tengah-tengah. Artinya ada di tengah-tengah apa? Di dalam satu keluarga Allah berbicara, 1-2 orang berkumpul aku ada di tengahnya. Dia selalu berkata seperti itu. Dan Allah ini membangun ini, gereja, lembaga gereja, yang satunya keluarga. Bukti kalau keluarga apa? Kita lihat di dalam Ulangan lah, banyak sekali. Ajarkan, kenalkan siapa ini Allah. Allah ini membangun di dalam keluarga. Beritahu kepada anak-anakmu. Coba kita lihatlah, kalau saya ngomong toh kalau nggak dibuka ayatnya nggak enak. Ulangan pasal 6, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Apa? Ajarkanlah siapa itu Allah. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah yang modelnya kayak apa. Itu kenalkan kepada anak-anak kita. Ini penting. Ini sumber daripada kebahagiaan itu. Kalau anak-anak kita sudah kenal siapa itu Allah, sukacitamu kan luar biasa. Diingatkan, karena apa sih? Ini luar biasa pada waktu saya renungkan ini. Kalau kita ya, sudah kenalkan anak kita, mantu kita siapa tentang Allah sesungguhnya, kita percaya enggak bahwa Allah menjagai dia? Menjagai dalam arti apa? Kalau kita, saya kembalikan ya, ini saya terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara psikologi. Misalkan Dodo ini anak saya, misalkan. Dia belum kenal Tuhan. Berarti dia bukan orang pilihan toh. Hidupnya masih sembarangan, misalkan kayak gitu. Dia ada di jauh sama saya. Saya khawatir gak? Khawatir. Karena saya dengan iman, saya percaya. Kalau Dodo sudah saya kenalkan Tuhan dan dia sudah menerima siapa itu Tuhan, berarti dia adalah orang pilihan Allah. Kalau dia adalah orang pilihan Allah, aku tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Ini bahasa kasar ya. Aku punya satpam yang tidak pernah tidur, menjagai dia. Yaitu siapa? Allahku sendiri. Dan satpamku ini dipersenjatai bukan cuman itu. Dia memiliki seluruh persenjataan. Dia menjagai. Dibuktikan dengan apa? Gak ada satu kuasa yang sanggup merampas dari apa yang sudah menjadi milik Allah. Kalau sudah seperti itu tenang enggak? Tenang. Anak saya, mantu saya, siapa mau dihasut oleh siapapun juga, mau setan pun yang hasut, saya enggak takut. Karena dia sudah memiliki Allah. Dia bisa jatuh? Bisa, tapi tidak akan tergeletak. Karena sudah kenal Allahku.
Mau dia apapun juga, aku gak goyang kok. Paling aku cuma, yo, rasakno kamu. Ya, nanti nek sampai kamu Tuhan ajar kamu, bener toh? Bisa tuh Tuhan ajar toh? Supaya kembali toh? Makan apa sih babi? Tahu ada toh? Ya, aku noleh gini bukan apa sih babi, noleh yoyo gini, yoyo kan gak enak ya. Ya toh? Makan sesuatu dan mulai terasa Tuhan bisa lakukan hal itu semua. Ditekan sebagaimanapun supaya anak ini kembali. Tapi tetap di tangan Tuhan. Amin. Ini yang membuat kita sukacita. Oleh karena itu, Tuhan ini luar biasa. Dia pilih kita. Dia ingin ngomong, yuk kenalkan anak-anakmu. Tugasnya kita sekarang itu. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita bukan jadi Allah, tapi tugas kita menjadi terang. Memberitahu kepada anak-anak kita. Ada damai enggak? Sehebat-hebatnya siapapun juga enggak bisa ngelawan Allah. Kalau dia sudah dipilih Allah dan kita sudah percaya bahwa dia adalah orang pilihan Allah, enggak mungkin bisa berubah. Ini tenang. Ini membuat kita ada damai sejahtera. Tapi sayangnya, kita mau kenalkan ini dengan benar enggak? Atau yang kita ajarkan apa selama ini? Kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, apa yang kita ajarkan? Buru-buru ngomong Tuhan. Disuruh ikut sekolah minggu, dan tidak cari guru sekolah minggu yang benar. Tidak pernah diajari firman Tuhan. Pada waktu sudah besar, tidak dikenalkan Tuhan. Pada waktu mengalami satu masalah, bingung cari Tuhan. Yang salah siapa? Kita sebagai orang tua pun harus waspada. Harus betul-betul mengerti bahwa sekarang banyak pengajar-pengajar palsu. Kita sendiri kenal Tuhannya aja gak kenal dengan baik. Saya tadi pagi saya agak bingung lihat di YouTube itu ada acara gereja model kayak apa itu. Kayak perdukunan itu. Saya mau bernubuat, ayo maju ke depan. 2 orang maju, terus dia gini. Dipegang tangannya. Saya tahu, Tuhan ingin berbicara. Saat ini Anda gelisah, karena Anda mengalami ini, karena mengalami ini. Anda mengalami ini toh, Anda mengalami ini toh, Anda mengalami ini, mengalami ini semua sudah selesai. Kayak apa? Omongan saya berapa persen yang pas? 100%. Wah, luar biasa. Satunya salami lagi. Berapa persen omongannya? 99%. Ini model opo gitu loh. Dan pengikutnya banyak. Aneh toh? Enggak aneh. Hati-hati. Enggak tahu kalau anak-anak gereja, jemaat gereja Efrata yang sudah berapa tahun di sini bisa sampai kecantol di sana. Ini agak aneh. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Terus, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini kan sama saja di ulangan toh. Kita ulangan tadi itu loh. Ya, posisimu enak, enggak enak, kamu lagi jalan, apalagi kamu santai-santai. Ini kan sama toh. Tapi dia ngomong sama yang namanya muridnya, yaitu Timotius.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terus, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Ini paham enggak? Ini sudah dinubuatkan firman Tuhan, dan ini terjadi. Paling rame kebutuhan kita tentang Allah, ya, kebutuhan kita tentang Allah, mengubah kebutuhan kita tentang Allah yang utama. Kebutuhan kita tentang Allah yang utama itu apa sih? Kebutuhan kita tentang Allah yang utama itu apa? Yaitu keselamatan tuh. Itu saja tuh. Benar tuh? Kalau cuma sekedar makan, sekedar sehat, sekedar apa lagi? Ayo wes ngomong. Kalau saya ngomong sekedar ini sesuatu yang biasanya yang diminta dalam dunia ini. Benar ya? Itu semuanya, itu anugerah umum. Orang tidak percaya Tuhan diberi gak? Pengertian loh, hujan. Ini kan berkat toh. Sekarang nggak ada hujan itu loh, semua padi mengering. Ayo orang Kristen, pigio deh ini mana gitu sembahyang aku. Saya ngomong gini inget-inget dulu. Saya sampai malu. Waktu Lapindo meledos itu pertama kali. Orang-orang Kristen pergi sana, saya pun jam ikut. Diajak berapa orang doa dalam nama Yesus buntu, tambah jebol keluar. Terus kita doa puasa. Sidoarjo kan mau ada satu persekutuan doa mau ditenggelamkan dengan lumpur. Di rumah itu kita doa. Doa. Lumpurnya datang lari semua. Rumahnya besok tenggelam. Kita ini gampang sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau diajar dengan satu kebenaran yang betul-betul ini loh. Kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita pegang. Hal yang utama dalam hidup ini apa? Keselamatan kekal yang telah Tuhan berikan. Ya aku percaya Yesus telah memberikan hidup bagiku. Buktinya apa? Nah ini loh gereja memberitahu. Pada waktu kita lemah ya. Seumpama, tidak tahu kamu ada masalah apapun juga aku tidak ngerti ya. Dan masalah itu terjadi dalam hidupmu. Saya nggak perlu sampai kamu ada masalah ini ya, Tuhan sembuhkan kamu Tuhan. Saya nggak perlu kayak gitu. Melalui firman Tuhan yang didengar, kalau kita percaya kita bagian dari rencana Tuhan, itu sudah menguatkan kita enggak? Amin. Itu akan menguatkan kita loh. Karena Dia itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan kita bagian dari rencananya. Dan Dia pasti baik. Ini dipegang. Tetapi kita sering kali dalam kehidupan ini kita jadi lupa enggak? Karena sebuah masalah. Bisa terjadi enggak? Bisa ada persoalan. Aduh goyang. Ya di gereja ini diingatkan. Kamu juga goyang loh ya. Ini loh Tuhanmu. Yang milik kamu. Yang sudah mati bagimu. Masakah tidak akan memberikan segala sesuatu untuk kamu. Supaya kamu tetap bisa hidup. Bisa menjadi terang. Ini dipegang dengan baik. Tapi ya namanya manusia. Ya. Namanya manusia. Semuanya ini paling senang kalau rasanya dikatakan tadi di Timotius itu ya. Mereka memelihara telinga dari kebenaran, membuka bagi dongeng yang di atasnya mereka senang dipuaskan kupingnya. Benar ya? Kuping ini mengarah kepada apa? Memuaskan keinginan telinganya, mengumpulkan guru-guru untuk kehendaknya, memuaskan telinganya yang sesuai dengan keinginannya. Karena dia bukan orientasinya bukan Tuhan. Orientasinya bukan keselamatan kekal itu, tapi dalam kehidupan dalam dunia ini. Saya kasih contoh ayatnya. Ya. Ini pasti banyak orang yang tenggelam di sini. Nah, ini masuk khotbahnya ini. Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 22.
Tadi itu pengantar, ini khotbahnya. Untuk supaya bisa ngerti ini, saya harus memberikan pengantar segitu banyaknya. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, baca ini pun kita sudah harusnya bertanya, Yesus itulah Tuhan. Ngerti? Apa kok bisa lapar? Kata-kata Yesus lapar ini bagian dari Injil enggak? Loh ini loncat-loncat loh, kepala saya itu bet gitu loh. Ini kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ada hubungannya ini. Kalau baca firman, baca gini terus kita cuma dibaca tok. Yesus lapar, kepingin makan capcay. Ya repot, tapi kata-kata Yesus lapar. Loh Allah kok bisa lapar? Tujuannya apa sih? Ini membuktikan apa? Kita baca Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil kekuatan Allah. Allah perlunya apa pakai kekuatan Injil? Pertanyaan saya lagi, Injil itu apa sih? Ayo, Injil itu apa? Pulang ya, tanya Ono ya. Nanti saya turun tak tanya cucu saya ya. Sudah diajari sama papai enggak. Apalagi papai enggak ngerti mungkin. Injil itu apa? Injil itu berbicara apa? Jadi Kristen sudah sekian lama, apalagi mungkin sudah jadi pendeta mungkin. Ditanya Injil itu apa? Injil itu ya firman Allah. Injil itu apa? Berbicara tentang apa? Injil itu berbicara tentang Kristus. Ya. Tentang apa? Kedatangannya, kelahirannya. Terus apa? Kedatangannya, kelahirannya. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Ini bagian daripada Injil semua. Sekarang saya tanya, Injil disebut kedatangannya. Artinya apa kedatangannya? Siapa yang sebelum ada di dunia ini yang sudah ada di surga? Yersa dulu di surga, terus datang di dunia. Ini. Karena baik sama Allah, terus dari surga dibuang ke dunia gitu. Dulu kamu di mana sebelum ada di dunia? Di perut ibu. Gak ada kamu. Ibumu gak ada, semua gak ada. Semua diciptakan. Yang berani berbicara, aku datang, itu hanya siapa? Allah. Dia datang. Kelahirannya berbicara tentang apa? Dia lahir melalui seorang perempuan. Lahir dari Roh Kudus, bukan dari seorang laki-laki. Percaya enggak? Kenapa kok percaya? Kok bisa? Belajar itu barusan ada kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Menghadapi apa sih ini semuanya? Kekuatan Allah itu menghadapi apa sih? Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang percaya itu menghadapi apa ini? Dosa. Dosa itu hanya dapat dikalahkan dengan Kristus. Kristus itu ada di dalam Injil. Injil itu berbicara apa? Kenapa dia harus mati? Kemarin saya jelaskan tuh. Dia mati itu siapa? Untuk kita, dosa kita. Dia mati bukan cuma gara-gara supaya kamu kaya. Dia kaya mau menjadi miskin supaya kamu kaya. Itu loh. Pengertian-pengertian seperti itu. Dia naik ke sorga, itu berbicara tentang apa? Selesai. Berarti kemenangan sudah terjadi bagi setiap orang percaya. Sehingga kalau saat ini kita mungkin masih jatuh dalam dosa,
sulit sekali lepas dari dosa, kemarin saya jelaskan, ingatlah akan kasih-Nya, ingat pengorbanannya, ingat akan Dia segala sesuatunya telah memberikan hidup bagi kita. Melalui ingat itu, kita pasti kuat melawan dosa. Amin. Sehebat apa dosamu, sepahit apa kehidupanmu, menghadapi seorang yang berceno, menghadapi apa, kamu bisa melawan itu dengan kasih Allah. Sehingga kamu akan berbalik mengasihi Dia. Karena apa? Injil itu loh, kekuatan Allah. Tanpa Injil, kita mau lawan kekuatan itu dengan apa? Agama lain melawan kekuatan dosa itu dengan apa? Semedi, benar tuh? Mengosongkan diri. Diri habis kosong ya. Keluar masih kosong, gendeng. Benar gak? Dikosongkan, wis aku gak mau dosa, tak hapus semua dosa, kosong. Habis tapak kosong, keluar, tetap kosong, gendeng. Gila pasti. Gak bisa. Pasti terisi dosa. Manusia berupaya dengan segala macam. Dengan berpuasa, dengan apa, seolah-olah keluar. Gak bisa. Untuk melawan dosa itu hanya siapa? Kekuatan apa? Injil. Amin. Ini dimengerti dengan benar, ya. Sehingga pada waktu tadi kita baca Matius pasal 21 ayat 18, dia datang dan dia pada waktu itu lapar. Dia bisa lapar enggak? Karena dia manusia 100% enggak? Loh kalau dia Allah, dia datang di dunia sebagai manusia 100%. Kalau dia enggak 100%, penebusan terhadap diri kita ya enggak 100%. Yang dosa manusia, yang menebus harus manusia 100%. Kalau yang dosa manusia, yang nebus manusia 50%, kamu cuma ditebus separuh tok. Jadi separuh di surga, separuh di neraka gitu. Kan gak mungkin toh, 100% kamu ditebus. Karena yang menebus manusia 100%, dia juga Allah 100%. Kalau dia manusia 100%, dia bisa lapar enggak? Bisa. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa dia tidak pernah berbuat dosa? Karena dia benih dari Roh Kudus, bukan dari benih seorang laki-laki. Dan dia pada waktu sebagai manusia, dia tidak lakukan dosa karena dia taat sampai mati. Amin. Ini pengertian dengan iman secara luar biasa. Dia manusia biasa, 100% manusia. Jangan sampai koslet dikit loh ya. Dia tidak bisa berbuat dosa karena dia juga ada Allahnya. Enggak, dia manusia tapi dia enggak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia mengasihi dan dia taat sampai mati. Amin. Keilahiannya itu dia taruh semua kok. Ya. Ini kita harus mengerti dengan baik. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ya, kalau ada orang protes, oh Tuhan, so lapar kok disembah. Dia tidak ngerti. Kalau Tuhanku gak lapar, berarti dia tidak bisa menebus laparku. Karena aku manusia dan dia manusia, dia bisa menebus aku karena dia memberikan hidup bagi aku. Amin. Ya, kita pegang itu dulu. Terus, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja, katanya kepada pohon itu. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kurang gawe Mbak Yesus ini ya. Pohon ara gak berbuah, pohonnya dikutuk. Nah ini ada dua versi. Yang versi satu, berbicara ara ini berbicara tentang bangsa Israel. Di mana bangsa Israel pada waktu itu digambarkan sebagai pohon ara. Itu ditulis di dalam Hosea. Hosea pasal 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai ganti pertama pohon ara aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa. Ya, jadi bangsa Israel itu digambarkan seperti buah ara juga. Dan bangsa Israel pada waktu itu ya tidak
tidak mau percaya Kristus, tidak berbuah. Ya. Sehingga sama Kristus digambarkan dia datang di dunia memang sebagai apa? Kasihnya yang dia berikan, tetapi dia juga sebagai hakim. Dia bisa mengutuki ya segala sesuatu yang tidak benar. Ini kita pegang dan saya tulis ini ya. Ini kita mengerti ini dulu aja. Yang menjadi satu hal yang penting di bawahnya, coba kita lihat. Ayat 11. Loh, bukan Hosea. Tadi teruskan ayat 19. Matius 21 ayat 19. 20. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin arah itu sekonyong-konyong menjadi kering? Jadi dipertanyakan dengan kuasa apa Tuhan melakukan itu, gitu loh ya. Dengan kuasa apa Tuhan melakukan itu? Terus Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kubuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Wah, jadi yang bisa membuat itu adalah iman. Gitu? Kalau percaya itu berbicara tentang iman. Dan ini kalau kita lihat di dalam sama dengan Matius pasal 17 ayat 20. Kita lihat dulu. Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindahlah dari tempat ke sana, maka gunung itu pun akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Berbicara tentang iman. Ya, iman ini berbicara bukan berarti mampu memindah gunung, terus kita pakai iman, pohon ara kita gini kan jadi kering. Bukan seperti gitu. Tapi imanmu akan memiliki satu kuasa di dalam hidupmu. Nah, iman itu apa? Ini sering diminggirkan semua, ya makna iman sesungguhnya sering disimpang siurkan. Kita kembalikan lagi di dalam, kita baca terus Matius 21 ayat 21-22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Terus sampai dengan 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan Wah ini toh, ini yang jadi satu apa namanya? Jadi satu apa? Teologi apa namanya? Saya tulis teologi apa ini? Positif, ya, teologi positif thinking. Jadi dengan merasa bahwa imannya sudah kuat, imannya betul, dengan berdoa, dengan minta apa saja, Tuhan pasti kasih. Enak ini ya. Bodoh iman, minta apa saja semua, Tuhan kasih. Tuhan beri. Ayatnya di sini. Buktinya ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu diamini terus. Aku doa terus sampai gulung kuming. Padahal di dalam 1 Korintus pasal berapa itu ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau hidupmu, imanmu percaya kepada Kristus, hanya keperluan di dunia ini saja, kamu adalah orang paling malang.
dari segala manusia. Jadi kalau kita berdoa, tujuannya cuma untuk apa yang menjadi keinginanmu dalam dunia ini saja. Kamu mau ngikut Yesus, imanmu itu cuma batasnya di sana. Kamu adalah orang paling malang. Malang itu bukan malang paling apes. Ngerti maksudnya? Jadi aku mau ke gereja karena aku lagi gumuli dalam doa. Tuhan tak gumuli bener-bener. Keinginanku apa? Aku kepingin punya mobil Lamborghini. Tak doai terus. Sudah enggak kebacut lah kalau itulah. Punya apa sih? Enteng-enteng aja. Ayo, yang enteng-enteng aja. Aku kepingin ini. Aku kepingin supaya bojoku sadar. Salah enggak itu? Pernah tuh saya khotbahkan tuh. Ada seorang wanita yang bergumul luar biasa. Suaminya kecantol bebek gombel. Bukan bebek gombel setan, ngerti maksudnya ya? Dia gumuli, dia doa. Setengah mati dia doa sudah tetap seperti itu. Dan dia dikasih tahu sama Mbak Tuhan lain, puasai. Bahkan puasa Ester, puasa apa dipakai semua. Suaminya malah kecantol, malah hilang. Marah dia luar biasa, datang kepada pendeta itu setelah khotbah. Tapi pendeta itu jawab apa? Kalau hidupmu dalam dunia ini hanya menaruh percaya kepada Kristus dalam dunia ini untuk kepentinganmu di dunia ini saja, maka kamu adalah orang paling malang. Paling apes. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Pertanyaannya ini harus dijawab. Yang diminta apa? Makna doa itu apa dulu? Iman itu apa dulu? 3 hal ini yang penting hari ini yang harus diingat. Iman ini apa sih? Iman ini sampai orang ini ngomong enak ya. Orang ini suka olok-olok. Katanya orang Tionghoa pakai Yosua itu loh. Tahu Yosua? Ada apinya itu loh. Kenapa orang Tionghoa itu kok kerjanya sukses semua? Setiap buka toko pasti rame, hidupnya sukses. Karena setiap hari Tuhan ini disuok ya Yosua. Kepanasan takut jadi berkata di kasino. Karena dia tuh ngomong kayak gitu. Iya, karena di kampung saya tuh kalau orang Tionghoa semua pagi malam keluar dibukai pintu. Terus dicantolno. Jadi Tuhannya di surga itu kepanasan di surga. Iya saya jaluk apa tak kasih. Apakah kayak gitu? Gak ada bedanya dengan kita tuh. Dengan iman kita tekan terus Tuhannya. Iman kita yakini pasti terjadi. Padahal di dalam Ibrani pasal 11 itu ayat yang ke-13. Enggak, saya tulis ini, ayat yang ke-13. Ini tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman ini apa? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya apa ini? Sampai mati loh orang-orang ini. Janji Tuhan itu belum digenapi dalam dirinya. Jadi imannya dia ini bisa menyogok Tuhan itu. Kayak orang katanya orang coba semua kok gini. Ini harus dipikir dengan baik. Iman itu bukan tujuannya seperti itu. Berbicara tentang iman ini berbicara tentang siapa itu Allah. Yang kita sembah, yang kita percayai. Yang tadi pada waktu pembukaan saya khotbah, saya kenalkan Allah itu modelnya apa sih dalam rencananya terhadap kehidupan kita. Ini yang harus kita pegang. Itu iman. Ngerti? Oh Allahku ini memiliki rencana yang tidak bisa gagal. Allahku ini kasih, Allahku ini kudus, Allahku ini, Allahku ini. Itu iman. Aku percaya dengan itu iman. Itu ada dalam diri kita, itu kita percaya di sana. Kalau cuma sekedar bagaimana supaya suamiku berubah, istriku berubah, itu keinginan. Loh aku berdoa toh, kalau kayak gitu aku harus berdoa sama Tuhan. Ya tidak apa-apa kamu berdoa. Tapi, nah kita lihat. Ini agak berat mulai dewasa ya. Di dalam
Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok bagi pintunya dibukakan. Ini berbicara firman. Adakah seorang dari bapakmu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ada enggak? Anaknya minta roti, terus dikasih batu. Anaknya Wida namanya siapa? Win datang, minta roti, ambil lo kerikil, badoken gitu. Makanan gitu kan, enggak mungkin toh. Paling jelek-jelek kok minta roti kasih cakui, kan kayak gitu. Ya. 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Enggak mungkin teman ya. Terus, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang baiknya itu lo ngerti ya. Yang kamu minta itu bisa baik apa jahat, Dodok? Nek menurut kamu pasti baik kabeh. Pasti baik kabeh lah. Ya, Taci saya ini, yang doai kemarin yang diminta kan pasti baik kabeh. Nek bisa tonggoku itu bangkrut, karena dia tidak bangkrut sombong. Menurut kamu baik. Iya, motornya jejer untungnya aku bangkrut, tak motornya dijual. Menurut kamu baik. Menurut dia, kamu jelek. Yang paling baik, yang paling tahu siapa? Tuhan. Tuhan. Sudah saya kasih gambaran toh? Punya anak kelahi, pukuli sampai pesok semua kepalanya, datang sama papanya. Pak, aku dipukuli kayak gini pak. Aku minta beli pistol pak. Tembak orang itu pak. Menurut anaknya baik enggak? Balas dendam toh. Terus bapak yang baik ya apa? Waduh anakku dipukuli kayak gini, ya tak beli pistol tembakan gitu. Kan gak mungkin toh. Dia pasti mau beli yang terbaik. Ya mintalah, diberi, ketok, dikasih. Kayak tadi, kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar, pasti Tuhan kasih. Imanmu benar enggak? Ini yang jadi introspeksi. Dan ini yang menjadi tugasnya gereja. Mengajarkan bagaimana supaya apa yang kita minta kepada Tuhan enggak salah. Ngerti? Supaya kita enggak kecewa. Kita enggak lemah. Kita diajarkan itu terus. Sehingga kalau kita sudah mengerti itu dengan baik, kita bisa minta. Bisa ngomong sampai bertele-tele sama Tuhan supaya apa yang Tuhan yang menjadi keinginan kita Tuhan kasih. Dikasih gambaran tuh. Kalau kita doa bertele-tele supaya Tuhan memberi, itu ada gambaran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, doanya kayak apa? Gak usah bertele-tele. Tuhan, terima kasih. Thank you. Selesai. Kayak gitu. Juga enggak. Tapi doanya bermakna. Mau makan, Tuhan terima kasih berkat yang kau berikan kepadaku hari ini. Aku percaya pada saat aku makan akan berguna bagi tubuhku. Kata-kata akan berguna bagi tubuhku, itu mengingatkan kita enggak, Yoyo? Nana enggak ada di sini. Berguna bagi tubuhku, babi, kambing. Ini berguna enggak? Loh, tadi doanya kayak apa? Tuhan terima kasih atas berkat-berkat yang kau berikan kepadaku pada hari ini. Apa yang akan aku makan akan berguna bagi tubuhku untuk memuliakanmu. Benar toh? Kencing manis. Berguna bagi tubuhku enggak? Pada waktu doa kayak apa? Itu ingat loh. Ya tadi itu doa Tuhan, ini kan kenyataannya Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Ini kalau kita mengerti secara komprehensif setiap firman, kita enggak tersesat. Benar enggak? Kalau enggak coba, kita lihat
Matius pasal 21 ayat 22 tadi. Nanti sebentar ini selesai kok. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja, diklaim. Kamu tidak pernah berdoa masa dapat apa-apa. Doa, Tuhan buka suara lo. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Kurang percaya kamu. Kamu ragu-ragu. Kamu kepingin sembuh tapi, masa bisa sembuh Tuhan, masa bisa sembuh Tuhan. Ya kayak bisa sembuh. Ceceken, sungguhan, gasen pol. Baru Tuhannya nanti kasih. Tuhan model apa itu loh. Tapi banyak yang ngajari kayak gitu enggak. Karena tidak mengerti maknanya sembuhannya. Kamu akan menerimanya. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Mau kamu jejak sampai pol, kamu minta pedang itu bunuh orang. Enggak dikasih tugi atau sok gigi itu loh. Supaya gigimu rapi, betul. Ini dimengerti dengan baik, dengan benar. Jadi setiap ayat itu jangan dipelintir. Tapi teologi optimisme, saya ngomong itu ya kayak gitu. Di gereja orang sudah lemes. Aduh kok gini. Gak bisa, ini ada ayat yang berkata, sungguh-sungguh, kurang sungguh kamu. Bila perlu diujuk-ujuk kepala, yang sungguh. Gitu, tuh. Orangnya tuh, ya gemeter, kena lidahnya gemeter semua. Jadi sungguh, pulang dari sini, wah semangat. Dan dia mungkin berhasil, semangat dapat. Besok ngomong sama koncoy, ludahnya sakti. Semua yang ikut kayak gitu, rusak gereja. Makna Injil, Allah yang utama tidak dikenalkan yang betul. Siapa itu Allah sesungguhnya? Nggak dikasih tahu. Ngeklaim. Cuman gitu tok. Tapi itu lagi rame sekarang. Orang seneng. Seneng enggak? Ibu lemes gitu. Ya apa ini, aku sudah doa sungguh-sungguh. Dikasih ayat ini tiba-tiba. Wah iya, ayatnya sungguhan ini. Aku kurang sungguh-sungguh ini. Bukan itu. Dikenalkan, dikasih tahu. Yang betul itu kayak apa. Sesungguhnya itu kayak apa. Jadi iman itu tetap kuat. Ya, saya sudah ngotot kayak gini. Ya, Roh Kudus sudah ngotot di hatimu. Tinggal kamu mau berubah enggak? Ayo kita tutup dalam doa.